Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kuliah mikrobiologi yang kedua. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang metode mikrobiologi. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah untuk memahami macam-macam metode uji yang digunakan dalam menganalisa sampel mikrobiologi. Kita lanjut. Ada dua metode pengujian yang digunakan dalam penanganan sampel mikrobiologi. Yang pertama adalah metode langsung. Ya. Jadi di sini metode langsung, apabila kita menerima sampel mikrobiologi, maka dengan metode langsung ini kita lakukan untuk mencari atau mendeteksi langsung adanya keberadaan dari agen patogen penyebab terjadinya gangguan atau infeksi pada manusia. Jadi di sini kita melihat atau mencari ada atau tidaknya bakteri, virus, atau mikroba lain yang menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi ada beberapa metode yang digunakan pada metode langsung ini. Nanti kita bahas. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi di sini kita mendeteksi adanya respon yang akan dihasilkan oleh inang atau host akibat adanya agen patogen. Jadi kalau agen patogen di sini mereka ditandai dengan adanya mereka masuk ke dalam tubuh dan kemudian menyebabkan terjadinya respon antigen. Nah, antigen akan memicu timbulnya antibodi dan nanti respon dari inang atau host akibat reaksi antigen antibodi ini yang kemudian akan dideteksi oleh metode tidak langsung ini. Ya, jadi kita langsung lanjut metode berikutnya. Jadi untuk metode langsung tadi, jadi metode langsung dengan menggunakan metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya agen patogen, itu ada beberapa metode yang biasa dilakukan. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan makroskopik, lalu yang kedua adalah pemeriksaan mikroskop dengan mikroskop biasa, lalu yang ketiga adalah dengan pemeriksaan menggunakan mikroskop elektron, lalu yang keempat dengan menggunakan pewarnaan bakteri, yang kelima dengan bentuk rapid test, yang keenam dengan menggunakan metode molekular, dan yang ketujuh adalah dengan membiarkan langsung sampel mikrobiologis yang kita duga mengandung agen penyebab infeksi tersebut. Jadi ada 7 metode yang digunakan. Yang metode ini adalah metode langsung yang digunakan untuk mendeteksi adanya keberadaan dari agen patogen. Untuk metode nomor 1 dan 6 ini tidak membutuhkan proses pembiakan bakteri patogen. Sedangkan yang ketujuh, untuk metode yang ketujuh itu kita lakukan dengan membiakkan langsung, ya, bisa dalam bentuk sampelnya langsung ataupun dalam bentuk misalnya seseorang yang terinfeksi akibat dia memakan sesuatu makanan tertentu yang mengandung bakteri, maka kemudian bisa kita lakukan misalnya dari sampel muntahannya yang kemudian kita letakkan pada atau kita inokulasi pada media tertentu sehingga nanti bisa lihat siapa bakteri patogen penyebab penyakitnya. Yang pertama kita bahas adalah metode langsung yang berupa pemeriksaan makroskopik. Dari makroskopik artinya berarti bahwa pemeriksaan ini yang secara panca indera bisa nampak langsung, ya. Misalnya saya kasih contoh di sini misalnya pada orang-orang yang menderita penyakit kolera, ya. Kolera itu penyakit akibat gangguan bakteri patogen tertentu dan nanti menyebabkan adanya pasien itu mengalami diare dalam bentuk yang konsistensinya cair. Jadi tidak seperti biasa konsistensinya padat, tapi dia berbentuk cair, berwarna putih yang dikenal sebagai dengan istilah rice water stool atau kotoran BAB yang berbentuk cair itu warnanya putih sehingga disebut sebagai
putih seperti air cucian beras, makanya dia disebut sebagai rice water stool, ya. Lalu bisa juga dalam bentuk pemeriksaan parasit yang nampak, misalnya infeksi cacing. Misalnya pada anak-anak yang terinfeksi cacing, maka biasanya dari kotoran tinjanya, ya, fesesnya itu diambil dan kemudian kita lihat kalau ada penampakan dari parasit dan ada di dalam fesesnya. Lalu dari pemeriksaan darah itu biasanya juga dilakukan pemeriksaan kelainan darah. Ya, darah bisa walaupun ini mungkin tidak secara makroskopik, nanti akan butuh lagi pemeriksaan yang dibantu oleh mikroskop. Tapi secara umum pemeriksaan kelainan darah, kalau dia misalnya terjadi kelainan darah, ya secara makroskopik misalnya darahnya konsistensinya menjadi berubah. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskop. Pemeriksaan mikroskop dengan menggunakan mikroskop pada sampel-sampel mikrobiologi. Yaitu yang pertama kita bisa lihat misalnya sel darah putih, ya, sel darah merahnya bagaimana, bentuk bentuk sel darah merahnya apa masih utuh atau sudah mengalami kelainan bentuknya, sel darah putihnya bagaimana, parasit juga bisa dilihat, ya, protozoa, cacing, ya, atau misalnya dalam bentuk telur, misalnya kalau infeksi cacing nanti dilihat dari fesesnya apakah ada, selain dari cacingnya itu sendiri apakah ada juga misalnya manifestasi dari telur-telur cacingnya. Lalu yang terutama yang penting adalah misalnya kita lihat dari pengamatan mikroskop misalnya sampel bakterinya itu sendiri langsung pada sampelnya. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron ini adalah mikroskop yang mempunyai kelebihan dia bisa mengamati dengan pembesaran sampai ratusan sampai ribuan kali lebih besar daripada pengamatan normal. Nah, ini biasanya karena alatnya ini juga khusus, maka tidak semua laboratorium memilikinya. Jadi hanya dilakukan oleh laboratorium rujukan. Lalu biasanya digunakan misalnya pada pemeriksaan virus, ya. Jadi pada sampel dilihat apakah ada virusnya atau segala macam. Misalnya pada kasus infeksi rotavirus, ya. Ini dilihat dari sampel fesesnya, ya. Walaupun cara ini sudah ditinggalkan karena digantikan oleh deteksi antigen yang lebih menawarkan metode yang lebih mudah dan cepat. Lalu yang keempat adalah dengan menggunakan pewarnaan bakteri atau staining. Ya, jadi pewarnaan bakteri bisa kita gunakan untuk kita mengidentifikasi ini jenis bakterinya apa. Ya, kalau menggunakan pewarnaan gram itu kita bisa membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Ini pewarnaannya tidak spesifik. Lalu ada juga pewarnaan spesifik yang menggunakan bahan kimia tertentu, misalnya Ziehl-Neelsen staining. Itu untuk misalnya Mycobacteria, atau juga ada untuk Mycobacteria ini ada juga yang namanya acid fast staining, ya. Lalu ada juga modified Ziehl-Neelsen staining, itu untuk spesifik untuk Cryptosporidium. Lalu ada juga pewarnaan spesifik yang menggunakan antibodi yang berlabel, misalnya menggunakan senyawa fluoresensi atau berlabel radioaktif. Nah, untuk ini artinya nanti pewarnaannya apabila dia menggunakan pewarnaan seperti ini, maka nanti antibodinya akan diberi label. Jadi apabila terjadi pengikatan antibodi pada antigen yang spesifik yang dibawa oleh bakteri penyebab infeksi, maka nanti pengamatannya akan lebih mudah dilakukan, karena nanti begitu antigen dan antibodi yang sudah berlabel fluoresensi atau radioaktif ini terjadi pengikatan, maka nanti akan terjadi pancaran
eksitasi dari senyawa fluorescens atau radioaktif yang nanti akan ditangkap oleh sensor sehingga bisa melihat apakah ada infeksi yang disebabkan oleh antigen tertentu dari bakteri. Misalnya di sini kita melihat adanya infeksi dari Legionella ya. Jadi karena ukurannya terlalu kecil, kalau diberi pewarnaan gram maka kita tidak akan bisa membedakannya dengan bakteri-bakteri yang lain. Tapi dengan menggunakan pewarnaan spesifik ini maka kemudian bisa digunakan untuk membedakannya dengan infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang lain. Lalu yang kelima adalah rapid test, yang mungkin yang sekarang sedang banyak digunakan. Yang banyak menjadi pembicaraan adalah penggunaan rapid test, misalnya pada kasus yang sekarang sedang kita mengalami dampaknya bersama-sama secara global, yaitu COVID-19. Dan menggunakan penggunaan rapid test ini tujuannya adalah untuk mendeteksi antigen bakteri atau juga antigen virus atau parasit yang lain yang menyebabkan penyakit, lalu juga mendeteksi toksin. Jadi toksin itu adalah senyawa hasil dari metabolisme mikroba patogen, dan kemudian senyawa inilah yang kemudian berperan untuk menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi bukan bakterinya tapi hasil dari metabolisme itu yang beracun yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi sampel bisa berupa cairan tubuh, yang bisa diambil dari cairan cerebrospinal, darah, ataupun urin. Teknik yang digunakan adalah berupa direct agglutinasi, yaitu dengan menggunakan proses penggumpalan ya, secara langsung sampel diteteskan langsung ke dalam wadah rapid test seperti yang kita lihat di gambar ini. Nanti akan terlihat gambaran pita. Kalau ada misalnya reaktif maka akan terjadi tampilan berupa gambaran pita yang bisa mengidentifikasi apakah metode pengujian ini berhasil untuk mendeteksi adanya antigen patogen. Lalu juga menggunakan imunokromatografi. Yang keenam adalah dengan menggunakan metode molekular, itu dengan menggunakan blotting. Blotting itu artinya sampel kita lakukan pemisahan dulu. Pada saat terjadi pemisahan, kemudian pemisahan itu akan menimbulkan suatu bercak atau noda. Noda itu kemudian akan ditransfer ke suatu membran khusus, dan dengan menggunakan membran khusus ini kemudian bercak tadi bisa dideteksi dengan probe khusus yang dilabeli, misalnya dengan menggunakan radioaktif atau elektroluminescence, sehingga nanti kemudian kita bisa tahu apakah noda atau bercak yang nampak tadi itu berasal dari infeksi bakteri tertentu, patogen tertentu atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah dengan menggunakan PCR, sama juga seperti tadi. Rapid test dan PCR sekarang sedang banyak dibicarakan. Ya, jadi pada PCR di sini bedanya dengan direct blotting. Kalau direct blotting itu jumlah DNA-nya itu sudah cukup banyak, sampelnya sudah cukup banyak, sampel DNA-nya, sehingga tidak perlu diamplifikasi. Amplifikasi itu artinya perlu diperbanyak sehingga kalau sudah banyak baru kemudian kita gunakan hasil yang banyak tadi untuk proses identifikasi. Nah, kalau pada PCR itu kita hanya mendapatkan jumlah DNA yang sangat sedikit. Karena jumlah DNA sangat sedikit maka dia perlu diamplifikasi. Ya, perlu diamplifikasi. Dan PCR dapat mengamplifikasi fragmen DNA dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang sangat singkat. Ini bedanya ya. Jadi sekarang yang kita sering dengar rapid test dan PCR. Jadi itu adalah satu metode molekular yang
sekarang banyak digunakan untuk mendeteksi keberadaan fragmen RNA dari virus COVID-19 yang sekarang banyak kita dengar. Lalu yang ketujuh adalah, atau ini sebelum itu kita lanjut dulu. Kita lanjutkan yang metode tadi. Jadi proses nomor 1 dan 6 itu dilakukan tanpa melibatkan proses pembiakan bakteri patogen. Keuntungannya adalah apa? Keuntungannya adalah prosesnya cepat, pembiakannya hanya butuh waktu 24 jam, murah, tapi kerugiannya yang pada proses 1 dan 6 itu adalah sensitivitasnya terbatas, membutuhkan konsentrasi sampel yang tinggi dan spesifitasnya rendah. Artinya spesifitas itu keselektifannya untuk memilih antigen tertentu saja yang bisa dipilih itu rendah. Yang berbeda nanti yang nomor 7. Yang nomor 7 itu adalah pembiakan agen bakteri penyebab penyakit. Jadi misalnya seseorang makan sesuatu dan kemudian dia mengalami keracunan, maka biasanya nanti akan diambil sampel muntahannya, dan kemudian sampel muntahannya itu dibiarkan pada media kultur, itu misalnya pada bakteri dan jamur. Sedangkan pada virus itu biasanya pembiakannya dia tidak bisa pada media kultur, dia virus hanya bisa dibiarkan pada sel jaringan atau sel tertentu yang khusus untuk yang bisa ditumbuhi atau dibiarkan ditumbuhi oleh virus tertentu. Dan tidak semua jaringan atau sel itu bisa untuk virus. Hanya virus hanya sel dan jaringan yang khusus saja. Lalu parasit itu juga hanya bisa dibiarkan pada media kultur yang khusus. Nanti kalau untuk kekhususannya akan pada kuliah-kuliah yang lebih lanjut akan dibahas lagi ya. Keuntungan dan metode kerugian dari metode pembiakan patogen. Keuntungannya dengan menggunakan pembiakan bakteri ini kita bisa melakukan uji kepekaan antibiotika. Mungkin nanti kalian pada kuliah berikutnya akan lihat bahwa uji kepekaan antibiotika itu, jadi bakteri dibiarkan pada media kultur dan kemudian setelah mereka berkembang di dalam media kultur, kemudian kita tambahkan satu cakram atau disk yang berisi larutan antibiotik dengan konsentrasi tertentu, maka kita letakkan pada media yang sudah ditumbuhi bakteri tadi, maka apabila terjadi zona hambatan, maka kita bisa yakin bahwa antibiotik ini ternyata efektif atau bakteri tersebut peka terhadap antibiotik tersebut, sehingga terjadi zona hambatan. Artinya bakteri tidak bisa hidup kalau ada antibiotik itu. Lalu keuntungannya juga memungkinkan proses lanjutan seperti sequencing. Sequencing itu artinya apabila bakterinya sudah kita ketahui, maka kita bisa lihat untaian rangkaian DNA-nya tuh atau RNA-nya tuh seperti apa. Bisa kita kirimkan sampelnya untuk melakukan sequencing, sehingga kita bisa tahu apakah bakteri atau virus tersebut yang menyebabkan penyakit ini apakah dari bakteri atau virus yang sudah lama kita kenal, atau bakteri atau virus yang sudah mengalami mutasi. Ya, mutasi itu artinya sudah terjadi perubahan genetik pada bakteri atau virus tersebut sehingga dia bisa menyebabkan sifat-sifat infeksi yang lebih berbeda daripada sifat-sifat infeksi yang sebelumnya. Lalu juga dengan pembiakan patogen ini memungkinkan penyimpanan strain mikroba. Jadi strain mikroba itu apabila sudah kita tidak pakai, maka itu bisa kita simpan pada kondisi penyimpanan tertentu, misalnya pada freezer minus 80 derajat segala macam, sehingga nanti dia bisa bertahan sampai beberapa tahun di dalamnya. Lalu kerugiannya adalah tergantung dari viabilitas dan juga butuh waktu yang lama. Jadi minimal lebih dari 24 jam itu adalah waktu yang diperlukan untuk proses pembiakan patogen. Bahkan untuk beberapa bakteri yang misalnya bakteri itu pertumbuhannya sangat lambat seperti Mycobacterium tuberculosis, dia butuh rata-rata sampai 3 bulan untuk proses
pembiakannya menjadi setengah kali dari jumlah yang sebelumnya. Metode tidak langsung kita tadi sudah bahas. Metode langsung ada 7 tadi. Sekarang kita lanjut dengan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung itu digunakan misalnya tadi kita bahas di awal bahwa metode tidak langsung itu untuk mendeteksi adanya respon dari host atau inang akibat adanya keberadaan antigen dari patogen yang menyebabkan penyakit. Ya, misalnya yang pertama, metode tidak langsung itu digunakan untuk mendeteksi antibodi yang muncul sebagai respon terhadap adanya antigen. Jadi patogen masuk ke dalam tubuh kita. Patogen itu bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, ya, dan mereka membawa antigen. Ya, antigen itu bisa berasal dari toksin yang dihasilkan oleh patogen, bisa dia berupa dari bakteri itu masuk, bakterinya itu sendiri yang mengandung antigen pada permukaan selnya, sehingga kemudian antigen patogen tadi akan merangsang terjadinya munculnya antibodi sehingga terjadi reaksi antigen dan antibodi. Nanti reaksi dan antigen dan antibodi tadi yang muncul akan menimbulkan respon pada hostnya, sehingga nanti kita bisa lihat reaksi dari hostnya itu apa. Ya, yang pertama mendeteksi antibodi dengan menggunakan metode-metode misalnya presipitasi, aglutinasi, radioimmunoassay, ya, ELISA, immunofluorescence, dan immunoblotting. Ini adalah metode-metode yang digunakan untuk menangkap adanya reaksi, untuk menangkap adanya keberadaan reaksi antigen dan antibodi yang terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau di dalam tubuh kita terjadi reaksi antigen dan antibodi yang khusus, ya, yang disebabkan oleh patogen tertentu, maka alat-alat metode-metode ini yang bisa menangkap apakah memang di dalam tubuh seseorang itu terjadi reaksi antigen dan antibodi yang khusus terhadap patogen tertentu. Ya, misalnya pada orang yang misalnya orang yang terinfeksi hepatitis misalnya, ya, hepatitis, lalu bagaimana kita tahu dia mengalami hepatitis? Maka virus hepatitis itu akan membawa antigen hepatitis, dan antigen hepatitis di dalam tubuh akan merangsang terjadinya reaksi antigen dan antibodi. Antibodi itu timbul sebagai respon terhadap adanya antigen hepatitis, dan adanya interaksi antara antigen hepatitis dan antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita, maka kemudian reaksi ini yang bisa ditangkap oleh metode-metode yang nomor 1 ini, misalnya metode presipitasi, aglutinasi, radioimmunoassay, ELISA, immunofluorescence, dan immunoblotting. Jadi metode-metode ini yang khusus, ya. Lalu yang kedua adalah mendeteksi respon T-sel terhadap keberadaan patogen. Jadi misalnya contohnya adalah tes tuberkulin. Tes tuberkulin ini biasa adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu positif mengalami infeksi TBC. Ya, walaupun TBC di sini yang digunakan antigennya adalah dari Mycobacterium Bacillus Calmette-Guerin, ya, atau yang digunakan dalam tuberculin sting test. Tetapi karena Mycobacterium BCG ini punya kesamaan homologi dengan Mycobacterium tuberculosis, maka dia bisa digunakan untuk mendeteksi adanya apakah seseorang itu menderita TBC atau tidak, ya. Jadi secara cepat itu bisa digunakan untuk mendeteksi apakah seorang itu menderita TBC atau tidak dengan menggunakan tes tuberkulin. Jadi untuk metode tentang metode mikrobiologi ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di kolom komentar yang ada di video ini, ya. Saya rasa terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.